Setelah memastikan Miska ada di sana, Anya men-Sherlock lokasinya saat ini supaya Fabian bisa menjemputnya. Dia ingin melihat bagaimana muka kesal Miska saat nanti Fabian menjemputnya. Sepertinya kau tahu tempat ini, Sepertinya aku tahu tempat ini, Fabian bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Dan benar saja, ketika sampai di tempat golf, ternyata ini golf milik Cindy, sahabat Miska. Apa-apaan Anya ini? Kok bisa-bisanya dia main golf di sini? Jangan bilang Miska juga ada di dalam. Banyak pertanyaan yang keluar dari pikiran Fabian, membuatnya tak bisa melangkahkan kakinya ke dalam tempat ini. Halo sayang, masih lama? Tanya Fabian lewat telepon. Sementara itu Anya menjawab dengan menyuruh Fabian masuk ke dalam gedung. Dengan berat hati Fabian masuk ke dalam pelatihan golf itu. Beberapa karyawan masih mengingat wajah tampan Fabian. Mereka langsung berbincang riang, menggosipkan Fabian pasti ingin menemui Miska. Tapi mereka semua terkejut karena ada wanita yang lebih cantik dan seksi menghampiri Fabian dan menghambur ke pelukan ke arah lelaki idaman para wanita itu. Sayang, kamu udah datang. Anya segera memeluk Fabian. Tujuannya ya apalagi kalau bukan untuk dipamerkan kepada Miska. Semua teman baru Anya merasa baper melihat kemesraan mereka berdua. Tapi Miska seperti air yang akan mendidih, begitu panas dan memerah. Fabian kikuk melihat tingkah istrinya yang manja. Dia sampai berpikir ada yang salah dengan Anya setelah melahirkan. Setelah berpamitan dengan teman-temannya, Anya dan Fabian menuju ke mobil. Tatapan mata Fabian terus melihat ke arah istrinya itu. Apa sih Bi? Malu tahu diliatin terus. Kok panggil nama? Tadi manggil sayang. Hehe, tadi pencitraan. Aku nggak mau aja orang-orang bilang kamu orangnya galak. Padahal kan enggak Bi. Anya kembali bergelayut di pundak suaminya hingga memasuki mobilnya. Di dalam mobil, ketika melihat Fabian memegang kendali mobil, darah Anya mendesis. Otot tangan suaminya sangat keren di matanya. Bi, boleh nggak kita ciuman yang di sini? Permintaan Anya membuat Fabian tersedak air liurnya sendiri. Hah? Hahaha, kamu lucu sih. Kenapa nggak boleh? Jawab Fabian lantas menarik wajah Anya dan mencium bibir istrinya ganas. Hampir 10 menit mereka berciuman. Kalau diteruskan mereka berdua bisa-bisa bermain panas dan itu mengundang penasaran banyak orang jika mobil yang mereka tumpangi bergoyang. Udah nanti dikira orang mesum lagi. Gilah Anya menyudahi ciuman mereka. Setelah itu Fabian mengendarai mobilnya, meluncur kembali ke rumah. Ryan tentu saja sudah terlelap. Anya melihat dan kemudian mencium kening putranya. Dia sadar demi ambisinya yang kuat, anaknya sampai harus ia titipkan ke babysitter. Fabian yang menyusul istrinya di kamar, anaknya pun ikut memeluk Anya menatap betapa lucunya anak mereka. Ada yang ingin aku tanyakan padamu, Anya. Ayo ikut ke ruang kerja, ajak Fabian yang berjalan duluan, sedang Anya patuh mengekori suaminya dari belakang. Ada apa Bi? Sepertinya serius. Kamu itu yang harusnya serius. Kamu yakin mau bergabung dengan kelompok sosialita itu? Sepertinya kamu tertekan. Enggak lah Bi, aku yakin dan keinginanku dari dulu mencoba bergabung dengan sosialita. Memangnya salah atau kamu nggak suka ya? Bukannya aku nggak suka atau ngelarang kamu, tapi di sana ada Miska. Kamu tenang aja Bi, Miska itu orangnya baik kok. Kemarin aku hanya cemburu saja dia pegang-pegang kamu. Tapi tadi dia udah minta maaf. Anya terpaksa berbohong. Dia tidak mau Fabian curiga kalau dirinya memang sedang merencanakan sesuatu. Kalau begitu ya sudah, terserah kamu saja. Tapi jangan bikin masalah sayang. Oke sayang, oke, jawab Anya langsung naik ke pangkuan Fabian, mengalungkan tangannya di leher kokoh suaminya. Lirikan mata Anya membuat Fabian mendekatkan wajahnya berharap mendapat ciuman sebelum mengerjakan proyek yang ia bawa pulang. Tapi telunjukannya menghentikan kepalanya. Nggak boleh. Nggak boleh. Enggak. Hahaha. Anya lantas turun dari pangkuan suaminya dan berlenggang kembali ke kamar. Dia tahu Fabian akan lembur dan ini saatnya dia beristirahat. Alangkah terkejutnya Anya begitu melihat HP-nya. Dia mendapati video yang sengaja dikirim oleh Miska. Dengan hati-hati dia membukanya dan hatinya teriris melihat suaminya begitu menghabisi Miska. Air matanya menetes, amarahnya memuncak kala mengingat perselingkuhan suaminya itu. Kali ini ia bertekad akan mengajak perang Miska secara terang-terangan.
Halo, maksudmu apa ngirim video kayak gini, kayak gitu? Kamu mau buat aku pisah sama suami aku, hah? Anya mulai mengeluarkan taringnya. Dia tidak tahan, hanya diam saja. Haha, itu kamu tahu, aku dan Fabian itu menjalin hubungan. Jadi lebih baik kamu mundur perlahan. Ah, jangan mimpi kamu, Miska. Kita lihat saja siapa yang akan ditinggalkan oleh Fabian. Anya langsung mematikan teleponnya. Malas meladeni Miska yang sangat terobsesi dengan suaminya itu. Tiba-tiba Fabian masuk ke kamar. Setelah samar-samar mendengar Anya berbicara agak keras. Ada apa sayang? Kok kayaknya kamu marah-marah? Nggak apa-apa, jawab Anya singkat dan langsung menyelimuti tubuhnya sampai tidak ada yang terlihat. Fabian menggelengkan kepalanya merasa istrinya mungkin sedang marah. Di kantor setelah turun dari mobil Fabian, Anya langsung meninggalkan Fabian tanpa menungguinya. Lagi-lagi Fabian merasa ada yang tidak beres dengan sang istri. Kemarin dengan tingkah super manjanya menempel bak permen karet. Tapi sekarang apa yang terjadi? Fabian masih menunggu istrinya berbicara sendiri. Seharian mengerjakan pekerjaan yang berat tak membuat Anya melupakan adegan demi adegan suaminya memuja tubuh mulus Miska. Tapi dia juga menertawakan tubuh Miska yang kini tidak ada apa-apanya daripada tubuhnya. Dia pikir dia bisa menyaingiku, tegas Anya sambil memukul meja kerjanya, membuat teman satu divisinya terkejut. Mengagetkan saja, teriakan latah salah satu pegawai bawahannya, membuat Anya menoleh ke arah wanita muda yang sedang meringis itu. Dia sadar atasannya menyoroti matanya dengan tajam. Maaf ya, ucap Anya tidak mau membuat karyawan lain merasa terganggu. Dia kemudian berpikir bagaimana caranya untuk membuat Miska panas. Sepanas dirinya kemarin saat melihat video itu. Ketika otaknya sedang berpikir, tiba-tiba Fabian menghampiri dan mengetuk mejanya, membuyarkan lamunan yang Anya tenggelam di dalamnya, tentu saja dengan wajah menahan amarah. Anya, Fabian terpaksa teriak untuk membuat Anya sadar kalau dirinya sudah tidak nyaman. Banyak karyawan yang menatapnya. Bi, kamu ngapain di sini? Aku mau ajak kamu makan siang, ayo, ajak Fabian. Anya langsung melihat jam tangannya menunjukkan pukul 12.30. Memang waktunya makan siang. Anya mengikuti suaminya yang sudah berjalan dengan arogan, karena memang begitulah sang suami jika di kantor. Anya penasaran kemana suaminya akan membawanya makan siang. Ini terlalu jauh dari kantor. Bi, kita mau kemana? Anya mulai penasaran. Nanti juga kamu tahu, ucap Fabian tak banyak bicara. Anya menatap wajah suaminya yang menyetir dengan serius. Dia jadi berpikir, apa dia punya salah hingga suaminya tidak ramah seperti biasanya. Akhirnya mereka sampai di sebuah resto megah. Ketika memasuki resto itu, Anya sedikit terkagum melihat interior di dalam sini. Dan tanpa alasan ternyata Fabian memberikan dia kejutan yang romantis. Bi, ini kamu yang nyiapin? Tanya Anya yang terharu dengan kejutan ulang tahun yang Fabian berikan. Di ruangan privat itu ada kue ulang ultas sederhana dan buket bunga besar yang membuat Anya tersipu malu. Kemudian pelukannya menghambur ke arah Fabian dan diciuminya pipi sang suami. Gara-gara Anya aneh sejak semalam, Fabian yang bingung kemudian mencari tahu dan menemukan bahwa hari ini ultah Anya. Dia pikir Anya marah gara-gara Fabian tidak ingat.